kalau misalkan Bitcoin bisa close di atas 35.000 bulan ini, bulan November 2023, menurut saya itu ada potensi kita ngelihat 50.000 lagi. Jadi saya pribadi aja, menurut saya ini kripto udah easy mode lagi. Yang sebelumnya ini dari bulan September sampai tahun lalunya itu menurut saya difficult mode. Di situ saya benar-benar menekunin gimana cara trading, gimana cara apa. Tapi sekarang udah bukan waktunya trading, waktunya investasi. Halo, selamat datang teman-teman Ajaib Kripto. Kembali lagi di podcast Ajaib Kripto Cuan Talks. Kembali lagi dengan saya Panji Yuda. Nah, untuk hari ini saya nggak sendiri karena saya akan berdiskusi dengan salah satu komunitas kripto yang ada di Indonesia, yaitu Wakmi Media, di mana hari ini sudah dihadiri langsung oleh foundernya, yaitu Anthony Cipto. Ya. Halo, selamat pagi ya. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik. Terima kasih untuk Ajaib dan timnya. Nge-host saya di sini juga. Oke, jadi sebelumnya juga kami dari Ajaib Kripto tentunya terima kasih buat Tony dan juga teman-teman Wakmi yang sudah bersedia untuk bertukar pikiran nih di podcast kita Ajaib Kripto Cuan Talks. Nah, kita langsung akan mulai aja. Boleh. Ya. Jadi saya kira kita mau kenalan dulu dari Anthony sendiri dan juga teman-teman Wakmi. Nah, awal mula kenal soal Bitcoin dan aset kripto itu kayak gimana sih perjalanan Tony awal mulanya? Jadi pertama kali kenal kripto itu nggak lama setelah belajar market saham. Jadi pertama kali diintroduce tuh ada dari forum-forum fintech gitu. Ada yang lagi ngomongin teknologi blockchain dan sebagainya di tahun 2016 akhir. Sempat ngeliat mempelajari tapi nggak sempat beli. Waktu itu sebenarnya udah ada exchange tapi belum berani lah untuk memasukin uang untuk investasi di teknologi yang menurut saya belum tahu. Dan di quarter 2 2017 itu teman-teman mulai ada beberapa yang ngomongin, emang teman saya banyak yang early adopter lah. Kalau misalkan beli HP, beli apa juga suka nyobain teknologi paling baru. Makanya itu pas teman-teman udah mulai yang kayak kayaknya Bitcoin menarik deh. Saya mulai memperdalam, coba beli. Dan ngelihat behavior asetnya pertama-tama kaget sih. Sangat volatile dibanding stock market Indo ya. Stock market Amerika pun gak bisa dibandingin sama kripto yang 24 jam aktif. Benar-benar gak ada istirahatnya. Yeah. Tapi emang once you understand the technology, you fall into one of two main camps. Sorry, saya coba pakai bahasa Indo. Tapi nyampur gak apa-apa ya? Gak apa-apa, santai. Okay. Antara ada satu grup orang yang lebih suka kripto, yang benar-benar suka banget langsung mempelajari, langsung mendalami banget. Ada juga yang gak percaya, yang kayak, ini apaan sih? Enggak deh. Apalagi di tahun 2017 tuh belum keren sama sekali. Betul, masih dipikir, ini orang aneh lah ngomongin apa sih kripto gitu kan. Tapi dari sana pertama kali merasakan portfolio gain yang gak pakai persentase, pakai beberapa multiple, itu saya langsung hook sih di kripto. Itu benar-benar dari end of Q2 2017 saya benar-benar ride the wave sampai atas. Dan untungnya dengan yang dulu pengetahuan technical analysis saya yang cukup mendasar, lumayan jual di masih lebih dekat ke 20.000 dibanding ke 10.000 sih. Jadi untungnya masih nggak dibawa turun lagi. Iya, menarik. Jadi tadi yang aku tangkap sih, jadi Anthony ini sudah masuk ke kripto di kuartal kedua tahun 2017 ya. Jadi mungkin sekarang udah ngelewatin 2 bear market nih ya. Technically ya, yes. 2019 dan 2022 kemarin. Iya. Ya. Nah, untuk dari siklusnya sendiri nih, dari perjalanan Tony mungkin kurang lebih 5 tahun, apakah selama 5 tahun ini optimisme khususnya di Indonesia ya, apakah mulai bangkit lagi? Mungkin itu juga jadi salah satu alasan Tony buat Wakmi Media untuk edukasi teman-teman kripto. Jadi sebenarnya Wakmi sendiri itu didirikan tahun 2022 awal ya, atau 2021 ya. Saya lupa exactnya kapan, cuman udah setahun lebih. Dan 2022 awal bener.
kita tuh didirikan karena dari pihak segerombolan teman-teman saya yang sebagian ada di ICCA, Indonesian Crypto Consumer Association. Kita tuh merasa kripto tuh salah kaprah banget di Indo. Salah satu info yang kita dapat itu waktu itu banyak yang menyalah identifikasikan kripto dengan pinjol. Emang sebenarnya nggak completely wrong. Kenapa? Soalnya DeFi you can borrow and lend, tapi melalui blockchain protokol. Tapi identifikasi kripto itu waktu itu banyak yang salah banget. Jadi saya tuh pingin mencoba membenarkan gitu loh. Kripto itu sebenarnya bukan scam. Itu sebenarnya cuma teknologi yang gunanya tuh ada banyak. Ya. Bukan berarti itu tempat orang untuk cepat kaya di sana. Walaupun emang profitnya tuh high risk high reward. Ya. Tetapi yang saya lebih pingin mengedukasikan itu gimana sih cara yang benar menginvestasi kripto. Kenapa saya juga kalau misalnya orang tanya, lu siapa sih ngajar-ngajar? Itu pokoknya pertanyaan yang paling sering lah orang nanya juga. Saya juga emang sejak 2017 itu melalui yang bear market tersebut, di tahun 2019 saya mulai private fund sendiri, Friends and Family Fund. Di sana saya tuh pede banget gimana cara mengalokasikan sebuah portfolio kripto bukan untuk maximum gain, tapi untuk minimize risk. Soalnya dengan minimize risk, the gains will take care of itself. Menurut saya sih filosofi untuk investasi kripto saya seperti itu. Dan kalau di Indo tuh banyak banget yang kebalik. How to maximize gain, gue gak peduli lossnya berapa. Account dapat orang dulu pas 2020 aja pas bull run gitu banyak yang share, wah dapat email apaan kan orang kira. Email liquidation notice. Nah, yang saya suka di Indo itu sebenarnya nggak ada leverage, itu sebenarnya bagus. Yeah. Soalnya emang leverage bukan untuk pemula. Leverage sebenarnya didirikan juga di luar negeri itu untuk minimize risk. Kenapa saya bisa ngomong itu buat minimize risk? Ini saya explore produk luar sebentar ya. Orang kalau misalkan mau beli Bitcoin tapi nggak mau kena volatilitas di aset Bitcoin tersebut, kalian bisa menggunakan short 1:1, tidak pakai leverage sama sekali, 1:1 short. Misalkan saya short Bitcoin di harga sekarang 35.000, saya punya 1 Bitcoin. Kalau misalkan saya anytime saya mau remove safety-nya itu, saya tinggal close short-nya. Tapi Bitcoin saya tetap di harga berapapun yang udah naik turun. Jadi sebenarnya itu fungsi leverage, dan saya tuh pengen mengedukasikan kalau leverage itu sebenarnya jangan dipakai, mendingan pakai spot aja. Lu kalau misalkan udah jago silahkan. Tapi kalau misalnya belum, you can get almost as much gains in spot without losing your entire stack gitu sih. Oke, setuju. Dan saya juga sepakat sih, memang biasanya pemula-pemula itu kan cari keuntungan dulu nih, targetnya udah gila-gilaan padahal nggak ngerti kripto kayak gimana, dan udah langsung terjun ke leverage, akhirnya nyalahin kriptonya, ujung-ujungnya nyalahin market lah, dan sayang sekali. Benar-benar. Jadi sebenarnya memang kalau kita trading investasi yang pasti kan kita harus lihat dari resikonya dulu kok ya. Jadi di-minimize dulu, nanti gainnya ya sesuai dengan strategi kita juga lah, karena kan trader biasanya punya strategi sendiri-sendiri. Betul. Nah, kita udah bahas sedikit tadi tentang perjalanan Anthony sendiri, dan kita lihat market di tahun ini ya, kita lihat di tahun ini kan sudah sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu itu bleeding banget 2022. Nah, menurut Tony sendiri apa yang nyebabin nih Bitcoin kalau year to date ya, kita lihat dari Januari itu dari 16.600-an sekarang udah 35.000, jadi 100% lebih nih. Ini apa sih yang kira-kira membuat Bitcoin ini bangkit lagi di tahun 2023 ini? Jadi sebenarnya salah satu tesis saya di dalam market itu, market selalu overreact. Ya. Dimana kalau misalkan ada artikel buruk gitu, orang tuh kebanyakan baca headline doang, habis gitu mereka nggak mendalami dalam membaca kontennya. Kadang-kadang kontennya masih misleading. Kayak contoh, saya nggak terjun terlalu dalam, tapi ada yang pernah ngomong Michael Burry waktu itu nge-short 1, berapa billion. Tapi itu mereka tuh salahnya di artikel itu, pertama mereka ngitungnya bukan pakai lot size. Mereka ngitungnya jumlah kontraknya yang sebenarnya ini bisa aja leverage-nya gede. Jadi sebenarnya posisinya kecil, ini cuman hedgingnya dia. Kalau misalnya orang nggak mendalami artikel tersebut,
dan nggak tahu ini tuh sebenarnya fungsi dia nge-short untuk apa, punya posisi apa, dari kapan. Kalau misalkan dia udah long S&P 500 waktu itu dari 3.000 low 3.000, 3.300 kalau nggak salah bottom tahun lalu ya. Kalau misalkan dia cuma mau nge-hedge, nggak mau kena volatility kan juga bisa. Ya. Jadi istilah dari saya tuh tahun lalu itu udah terlalu banyak bad news yang sebenarnya how bad can it get. Itu selalu yang saya mikirin, how bad can it get. Of course, menurut saya masih banyak hal buruk yang bisa terjadi di kripto. Ya. Tapi pukulan-pukulan terberatnya tuh udah kena. Udah lewat semua. Udah lewat. Ya, kira-kira. Dari company yang itu semuanya contagion, semuanya bangkrut. Ini saya mencoba untuk tidak insensitif. Kalau misalnya ada yang kena FTX dan sebagainya, saya juga salah satu yang kena. Top 5 exchange di dunia jebol karena itu menurut saya one of the worst news possible. Kita juga nggak mau ada seperti itu lagi, tapi menurut saya industrinya jauh lebih mature, jauh lebih experience untuk tahu di mana sih ada loophole di industri kripto yang baru ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka dari itu sejak kejadian FTX itu saya bergerak bareng teman-teman saya juga untuk membentuk ICCA ini. Menurut saya regulator Indo harus dibantu diarahkan lah untuk jangan membuat regulasi itu yang mencekik sebuah industri baru, tapi cukup menjagai konsumer, investor, tapi membiarkan industri itu juga berkembang. Itu menurut saya sekarang di Indo salah satu regulator yang terbaik untuk kripto tuh di Asia, Indonesia sih. Oke, menarik. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi udah sekilas kita bahas juga soal market tahun lalu dan sekarang memang lebih mature ya, dan juga volatilitasnya nggak seburuk tahun 2017 lalu lah ya kalau dibandingin. Nah, kalau jangka pendek nih kita masih bahas di 2 bulan ke depan. Ini kan udah sebentar lagi tahun 2024 ya. Tapi kita mau bahas dulu potensinya di kuartal keempat nih, karena ini jadi salah satu topik utama kita di podcast kali ini. Kira-kira sepanjang 2 bulan ke depan ini teman-teman masih bisa ada peluang untuk entry gak sih? Dari sisi harga kita lihat ini kan udah 35.000 ya, udah all time high di tahun ini nih. Kira-kira gimana menurut pandangannya? Oke, kalau misalkan kita ngomongin short term, jujur itu balik lagi ke yang tadi saya pertama ngomong, itu untuk trader yang pakai leverage. Ya. Kalau misalkan kalian belum ada skill level di sana, tolong menghindari kalau misalnya ngeliat chart ya. 4 hour ke bawah lu jangan sentuh lah. Itu tolong jangan. Soalnya kalau misalnya nggak ada pengalaman trading, technical analysis dan fundamental yang kuat, itu udah pasti parah banget. Jadi kita di sini ngomongin one day time frame aja. Dan kebetulan menurut saya market crypto sekarang sejak breakout dari 15 bulan punya konsolidasi, dari sejak kita jebol FTX itu, kita udah reclaim total levelnya. Di sana ada argumen kalau misalkan Bitcoin bisa close di atas 35.000 bulan ini, bulan November 2023, menurut saya itu ada potensi kita ngelihat 50.000 lagi. Jadi saya pribadi aja, menurut saya ini kripto udah easy mode lagi. Yang sebelumnya ini dari bulan September sampai tahun lalunya itu menurut saya difficult mode. Di situ saya benar-benar menekunin gimana cara trading, gimana cara apa. Tapi sekarang udah bukan waktunya trading, waktunya investasi. Nah, untuk kemungkinan apakah bisa masuk lagi, sebenarnya jujur kalau misalkan Anda mau beli sekarang pun mau beda berapa persen dari titik breakout. Jadi ada 2 strategi yang saya terakhir pakai, saya juga ada call di grup. Itu pas retest 25.000 lagi, itu menurut saya itu salah satu buy tergampang. Kenapa? Kalau misalkan sampai market structure break di one day time frame itu tembus 24.800, itu cut loss. Kalau misalkan dia bisa naik sampai ke sekarang itu, apa yang bisa dilihat ada 3 level menurut saya. Dan hari ini itu memperkuat bullish argument saya, di mana Bitcoin udah close di atas 35.000. Yang disebabkan oleh FOMC, tapi kita ngomongin itu ntar deh. Iya. Aggressive bidding kalau saya di angka 33.300. Kenapa di angka tersebut? Ini saya ngomong US dollar ya, biar semuanya, soalnya kebanyakan ngeliatnya US dollar.
Kalau diterjemahin ke rupiah kadang-kadang fluktuasi USD-nya. Betul. Karena juga yang trading banyak kan pakai USDT kan. Jadi lebih general lah. Iya. Kalau aggressive bidding 33,3 itu kenapa saya bilang level itu level di daily yang baru tipis terbentuk daily range. Itu level rendah. Kalau misalkan di swipe naik lagi itu level pertama. Kalau yang lebih konservatif bisa tunggu retest di 32.500. Itu bisa dilihat kalau dari weekly itu sebelum terjun bebas ke angka 16.000 itu ada sempat konsolidasi di sana di time frame. Nah kalau misalkan mau perfect retest, ini saya nggak suka perfect retest. Kenapa? Saya ngomong angkanya dulu, sorry. 31.800, tapi itu perfect retest. Kalau tesis saya sendiri di setiap bull run kripto, kita ntar bisa lihat chart juga, tidak ada namanya perfect retest. Jadi kripto tuh market yang menurut saya nggak baik. Nggak mungkin lo dikasih perfect retest, dijemput dulu untuk ngasih naik. Makanya harus selalu ada aggressive bid, konservatif, sama yang paling aman tuh di mana. Tapi kalau misalkan sampai 31.800 itu kena, dia nggak boleh closing satu hari di bawah menurut saya. Itu tesis bullish saya sedikit berkurang. Kalau misalkan malahan worst case scenario itu nutup one day below 30,000, itu saya balik ke trading lagi. Saya udah gak investasi, saya mendingan full cash, trading aja udah. Soalnya itu ada kemungkinan kita revisit 25.000 kalau nggak 20.000 lagi gitu sih. Oke, menarik. Tadi udah dikasih beberapa skenario ya sama Tony, dan teman-teman sekali lagi ini disclaimer ya, ini menurut sudut pandang Tony sendiri ya. Jadi do your own research always ya, karena teman-teman crypto not financial advice, dan juga pastinya teman-teman harus analisa sendiri ya, perdalam juga technical analisisnya, ikutin terus berita kriptonya. Nah, tadi kita udah bahas perjalanan Tony masuk ke dunia kripto dan juga prediksi kira-kira untuk jangka pendeknya di tahun ini kayak gimana. Nah, kita sedikit bahas potensi di tahun depan nih ya, Tony ya. Karena sebentar lagi ini kan jadi salah satu peristiwa yang ditunggu-tunggu nih. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin aku mau bahas soal makro nih. Boleh. Soal makro terutama dari US ya. Kan ini kan sensitif banget terhadap pergerakan kripto sendiri. Nah, kira-kira dengan inflasi yang sudah melandai ya lah ya. Kalau kita bandingkan dari tahun lalu itu kan sampai ke 9,1% inflasi tahunan di bulan Juni 2022, di mana sudah melandai ke 3% di Juni 2023 meskipun ada kenaikan sedikit nih sekarang. Kira-kira kedepannya inflasi dan suku bunga apakah masih akan berpengaruh nih ke industri kripto di tahun depan? Nah, jadi pas nih. Kemarin saya baru bangun sampai jam 2 subuh nonton FOMC Jerome Powell. Jadi salah satu alasan kenapa kripto naik itu bukan karena tweet dari ini, ntar kalau mau di blip aja. Waktu itu ada internnya katanya ngepost Bitcoin ETF udah approve. Itu langsung ada fake week ke 30 ribuan. Itu pas saya lagi juga mau liburan, saya pas ngeliat di pesawat ya kayak wah ini apa lagi. Udahlah nggak usah masuk posisi, tinggalin aja. Ternyata pas saya landing ketahuan fake news, udah turun lagi. Tapi sekarang naik lagi. Itu orang banyak yang salah kaprah, bukan Bitcoin ETF. Ya. Bitcoin spot ETF emang market price in berdasarkan persentase kemungkinan acceptance-nya berapa. Kalau nggak salah sekarang ada di atas 90%. Jadi sebenarnya udah setengah priced in. Itu bakal menurut saya jadi pertama sell the news event. Soalnya itu udah pasti orang banyak yang sell the news dulu, ntar baru mulai rebuy lagi bisa dari sana. Tapi itu ada speech di hari Jumat beberapa minggu lalu, di mana The Fed ngomong mereka udah mulai mau move on dari rate hikes. Jadi mereka mau pivot. Pivotnya itu orang kadang-kadang suka salah. Pivot artinya langsung cut rates. Enggak juga. Kalau misal ibaratnya mobil, saya paling gampang jelasin ke orang mobil. Sebelum mobil itu mau putar balik, harus berhenti dulu. Berhentinya itu yang kita sekarang lagi mempertanyakan bakal berapa lama. Jadi dari meeting kemarin, walaupun US GDP itu menunjukkan growth. Jadi ini US tuh sebenarnya sekarang lagi sedikit bahaya ya kalau menurut saya ya. Kenapa? GDP-nya growing, inflation-nya jadi sedikit sticky, tapi mereka debt level-nya juga tinggi. Udah 33 T USD. Itu gede banget lah. Apalagi sekarang lagi ada perang dan sebagainya. Mereka tuh mau membantu beberapa pihak, tapi udah gak ada duit. Jadi gimana? Ngutang lagi. Printing money lagi. Mereka ngutang lagi, ujung-ujungnya kemana? Kalau misalkan
debt-nya growing terus. Tapi makro saya stop di sana dulu. Yang menyebabkan kripto itu nge-pump sampai 35.000 sekarang menurut saya itu gara-gara speech hari Jumat di mana Fed udah mau pivot. Saya lebih percaya pivot dibanding Bitcoin halving. Ya. Tanpa ada pivot, kalau misalkan rate hike lagi bareng sama Bitcoin halving, personal analisis saya Bitcoin halving bisa ditunda. Soalnya tanpa adanya excess money, uang yang diinvestasikan masuk ke dalam sebuah market, mau itu US stocks atau crypto, akan berkurang. Kalau misalkan cost of living di Amerika tambah mahal, misalkan saya tinggal di sana, ongkos saya tinggal, ongkos makan, ongkos apa, tambah mahal, saya ngambil dari mana? Pasti saya cash out investasi dong. Saya perlu uang gitu loh untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu kita mesti ngelihat kondisi beberapa yang harus dipenuhi itu, apakah ini pause-nya akan berlanjut ke rate cut atau balik ke rate hike lagi. Makanya itu menurut saya data masih perlu diperhatiin, walaupun menurut saya Jerome Powell udah gak berani sih. Ada political legacy yang dia mau meninggalkan juga. Dia udah mengakui kalau misalnya pas COVID tuh dia telat mulainya. Tapi dia juga pertama ada ngomong awal tahun ini, saya siap, I'm ready to be late to cut to make sure that inflation gets under control. But dia kali ini udah takut kalau misalnya dia telat sekali lagi, udah pasti orang ingat Jerome Powell nih Fed yang ngancurin ekonomi Amerika. Nah, kalau misalkan kita ngomongin makro juga, isu-isu perang saya nggak begitu mau sentuh. Tapi dampak ke US dollar itu sebenarnya kalau misalnya dia ngutang lagi, US dollar kalau melemah, otomatis aset yang pairingnya US dollar meningkat. Oke, menarik. Harusnya kalau misalkan kita udah mulai rate cut juga bullish. Jadi kalau misalkan saya ngelihat potential condition lebih banyak ke yang bullish dibanding ke yang bearish. Maka dari itu saya mempunyai a certain level of conviction kalau misalkan market kita tuh sekarang udah mulai bullish. Dan kalau misalkan lagi trending market, saya ulang lagi, gak usah sok-sok main leverage, gak usah sok nge-short. Mendingan kalian sabar, tunggu buying opportunity, beli di sana, tinggalin. Kerjaan udah gampang sekarang. Saya gak bakal depan chart kayak terus-terusan juga. Saya bakal ngeliat lebih ke 1 month time frame, 1 week, daily untuk entry. Udah, that's it. Saya di luar itu saya mau nyantai. Oke, ini menarik. Nyantai. Jadi udah dikasih juga strateginya tadi sama Tony supaya karena kita investasi kan harus santai juga, nyaman juga. Karena pasti stressful juga ya lihat chart 24 jam. Kadang-kadang orang tuh merasa guilty. Jadi ini saya bahas sedikit tentang investment and trading psychology. Orang tuh merasa guilty kalau misalnya mereka dapat uang tanpa melakukan kerja yang banyak. Walaupun investasi itu sebenarnya emang tujuannya itu. Iya. Gak usah terlalu banyak diliatin, tapi uangnya jalan. Orang kadang-kadang harus nyadar kalau misalnya investasi jangka panjang, yang perlu dilihat itu menurut saya dibanding liatin chart, dibanding technical analysis, banyakin fundamental. Apa aja project yang bagus, kenapa ini menarik, apakah ada event, dan pelajari mungkin kalau misalnya di kondisi sekarang makro. Ya. Ini siapa yang bakal ada speech? Kayak kemarin orang habis ngelihat rate hike, langsung aja udah, oh rate hike udah keluar, ya udah. Padahal 30 menit selanjutnya di jam 1.30 pagi itu ada speech Jerome Powell. Dia di speech itu ngomong kalau misalkan dia tuh udah mulai pause gitu loh. Jadi memperbanyak ilmu dibanding memperbanyak ilmu teknikal. Kalau di sekarang ya, soalnya ini udah easy mode. So if you screw this up, I'm sorry. Mungkin nggak ada lagi bull run. Ini mungkin terakhir menurut saya pribadi, ini kemungkinan terakhir soalnya aset kelas kripto tersebut udah menjadi besar gitu loh. Ya. Kalau misalkan aset kelasnya udah gede, untuk ngelipat tuh lebih susah. Kayak ibarat kita lah, mau dapat 10 juta ke 20 juta lebih gampang daripada dapat 100 ke 200 gitu. Oke, menarik. Tadi udah bahas soal makro, tadi udah jelas banget ya teman-teman, dan juga udah dikasih prediksinya misalkan dari The Fed mungkin ada pengurangan suku bunga tahun depan, mungkin akan lebih baik lagi buat di kripto ini, dipertahanin aja udah sebenarnya sudah oke ya. Kalau kita lihat market juga udah react, udah mulai optimis lagi. Nah, tadi mention soal ETF Bitcoin Spot. Ini mungkin banyak teman-teman yang salah kaprah. Mungkin dari Tony sendiri, apa sih ETF Bitcoin Spot ini?
dengan bahasa yang lebih mungkin bisa diterima dengan teman-teman ya. Oke. Sebenarnya Bitcoin Spot ETF ini menurut saya itu yang paling dasar definisinya itu gimana kalau misalnya orang tua kita mau investasi di kripto. Apakah mereka harus buka akun kripto dan deposit sana dan sebagainya? Tapi kalau buka di aja pasti gampang. Pasti gampang. Pasti gampang. Itu orang tua saya udah pasti bisa. Cuman kadang-kadang banyak orang yang nggak mau repot lewat sana gitu. Bitcoin Spot ETF itu orang nggak mau KYC lagi, nggak mau buat account, nggak mau keep password lagi. Spot ETF kalian bisa beli dengan money market account kalian. Jadi akses untuk publik membeli kripto itu jauh lebih gampang. That's it sih. That's the basic definition of ETF. Kenapa semua orang front running Bitcoin ETF punya news? Takutnya kalau misalnya publik udah gampang beli, ya harga naiknya lebih gampang gitu. Yeah, setuju. Makanya orang mau beli dulu sebelum ETF-nya keluar. Basically that's it sih. Oke. Jadi mungkin ini menjadi salah satu akses buat orang-orang yang kalau kita bisa bilang gaptek ya, tapi pengen masuk ke Bitcoin nih, pengen tanpa repot. Jadi mungkin ETF salah satu cara paling gampang ya buat buat mereka. Nah, itu dia soal ETF Bitcoin Spot dan juga untuk Bitcoin halving nih. Jadi kan Anthony masuk tahun 2017 ya. Ya. Mungkin udah ngerasain dua halving, 2016, 2020. Ya. Nah, pasti dong ada historical price yang mungkin correlated sama Bitcoin halving. Apa ini bakal terjadi lagi? Karena kan marketnya udah beda nih, banyak banget institusi yang mulai masuk ngajuin ETF Bitcoin Spot, bahkan Ethereum juga ada yang ngajuin Ethereum ETF. Nah, menurut Tony sendiri, apakah skenario dan korelasi Bitcoin halving ke market kripto ini bakal terjadi lagi di tahun 2024 nanti? Saya tetap balik ke tesis pertama saya, yaitu kondisi makroekonomi jauh lebih berdampak ke Bitcoin halving dibanding Bitcoin halvingnya sendiri. Walaupun emang Bitcoin halving itu kan Bitcoinnya menambah kesusahan untuk di-mine, ya kan? Basically ya jadi lebih langka asetnya, jadi lebih susah, jadi lebih mahal untuk miner-miner di dunia untuk terus mining Bitcoin. Average cost per Bitcoinnya naik dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu coba kalian lihat juga kita halving 2017, 2021. 2016, 2016, 2002 ya. Nah, di sana coba dilihat M2 money supply. Itu di mana stok uang di Amerika dan zero interest rate policy itu support banget untuk aset-aset beresiko untuk terbang. Seperti di tahun 2020 ya, ada stimulus COVID buat orang-orang lebih tertarik lagi di kripto. Iya, maka dari itu juga kita bisa lihat saya lebih pede rely on macroeconomic understanding dibanding Bitcoin halving. Ya. Soalnya itu menurut saya sedikit blanket statement, Bitcoin halving udah pasti naik. Kalau misalnya begitu semua orang kaya. Ya. Banyak emang yang dapat dari situ juga, cuman saya lebih pede bahasa yang salah sih. Saya lebih memberikan beban yang lebih kepada macroeconomic condition dibanding Bitcoin halving. Kalau misalkan Fed rate hike lagi, amit-amit, Bitcoin halving menurut saya nggak jadi. Jadi ada juga orang yang punya teori delayed halving kan, Bitcoin halvingnya diperpanjang. Itu sebenarnya ya balik lagi ke monetary policy sih. Jadi masih tergantung juga sama makroekonomi ya terkait Bitcoin halving. Nah, tadi kita udah bahas banyak soal Bitcoin nih. Udah banyak banget dari strateginya, skenarionya juga jangka pendek sampai tahun depan udah kita bahas. Mungkin di sini saya mewakili teman-teman di rumah pasti bakal nanya altcoin nih. Ini mungkin jadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke teman-teman kalau kita lagi kolaborasi dengan komunitas ya, dengan influencer juga. Nah, ini dari Tony sendiri, mungkin dari sektornya ada nggak sih kira-kira yang menarik? Karena biasanya setiap bulan ada narasi-narasi muncul ya, yang baru kayak tahun ini kan ada AI katanya. Iya. Nanti kedepannya kira-kira yang menarik apa nih buat dipantau? Ini saya ulangin sekali lagi, not financial advice. Ini portfolio saya sendiri. Kalian ngikutin terserah. Jangan sampai rugi. Cari gue di Instagram, DM yang kayak gue hilang rumah dan sebagainya kayak itu gue gak bakal ladenin, gue blok sih langsung. Tapi kalau misalkan untuk altcoin, saya selalu ada tesis di mana koin baru
selalu lebih menarik dibanding koin lama. Ya. Kita bisa bandingin tahun 2017 itu koin-koin yang top performer seperti Cardano dan sebagainya itu jauh dibanding koin baru seperti Solana. Walaupun dua-duanya performingnya very well. Teman saya juga ada yang sempat nabung Cardano 10 sen sampai $3, 30 kali lipat. Tapi ada juga teman saya yang beli Solana di bawah $1 sampai $200. 250 ya all time high-nya. Iya, dia sempat cash out tapi total kalau nggak salah di 400 kali lipat. Kenapa token baru itu selalu lebih menarik? Ini kita pakai isyarat saham ya, biar lebih banyak yang ngerti. Nggak ada yang nyangkut. Kalau ada orang nyangkut, ada selling pressure. Itu saya ngomongnya overhead sell. Kalau misalkan ada overheadnya, udah pasti buying pressure-nya itu pasti ada ketahan di suatu titik. Kalian juga bisa cari tahu di salah satu website di online, kalian bisa Google sendiri. Average cost pemegang suatu token tuh banyaknya di harga berapa yang belum capitulate. Capitulate tuh jual rugi. Ya. Jadi di sana kita bisa ngelihat seberapa menariknya koin baru. Nah dari situ balik lagi koin barunya apa aja. Saya nggak bakal nyebut suatu nama, suatu ini. Yang pasti kalau misalnya saya sendiri, saya paling percaya masih Ethereum. Ethereum soalnya menurut saya, kalau misalkan Bitcoin udah mulai konsolidasi, uang tuh pasti flow-nya pertama ke Ethereum. Itu udah zero sum game, udah pasti ke sana antara Ethereum atau keluar. That's it. Terus dari Ethereum bakal kemana? Menurut saya pribadi, saya megang Solana, saya salah satu Solana believer. Saya pas jebol-jebolan itu, jujur di bawah $10 tuh saya beli, nggak mikir lah. Soalnya menurut saya kalau misalkan sampai Solana jebol, suatu company yang mementingkan adopsi bukan price. Itu salah satu yang penting lagi sih. Kalau misalkan suatu token ada foundernya tuh ngomongin harga terus, itu menurut saya not a very good sign. Dan salah satu token top 5 ada foundernya yang kayak begitu. Saya nggak sebut nama, kalian bisa cari tahu sendiri. Solana itu apa yang digunakan oleh Solana Foundation, dapat duit dari investor, mereka buat HP. Buat HP-nya itu untuk apa? Solana itu transaksi cepat, mereka pingin orang menggunakan blockchain tersebut. Itu menurut saya, walaupun sampai Solana gagal, sampai Solana $0 juga, saya bakal hold. Soalnya, you're fighting for a good cause, I wouldn't mind going down with the ship. Tapi untungnya sekarang udah 5x. Udah $40 ke atas ya Solana ya hari ini, tadi saya cek udah $40 lagi. Iya. Nah maka dari itu juga kalau misalkan token-token baru mungkin yang perlu hati-hati, banyak orang awam sempat nge-shield itu WorldCoin. WorldCoin itu foundernya pernah explicitly ngomong di Twitter Space kalau mereka market making tokennya sendiri. Jadi mereka community tokennya itu ada dijual beliin untuk membentuk sebuah price action. Itu yang saya salah satu token AI yang sebenarnya bagus tapi saya takut banget untuk invest banyak. Kenapa? Mereka bisa mainin harga gitu loh. Jadi itu yang perlu di fundamental analysisin lagi oleh viewers ajaib. Nah untuk token-token baru menurut saya apapun yang baru dan fundamentalnya oke, dilihat dari token supply, dilihat dari inflasi tokennya tersebut, apakah inflationnya itu menurun per tahunnya itu drastis. Jadi salah satu hal yang orang suka salah lihat juga ya untuk token supply itu inflasi tokennya sih. Jadi contoh Avalanche di tahun 2020 itu inflasi per tahunnya di sekitar 27%. Tetapi di tahun berikutnya itu berkurang 9% jadi 18%. Itu salah satu contoh yang lumayan bagus. Tapi bukan berarti itu contoh yang terbaik ya. Saya nggak nge-shield Avalanche sama sekali. Tapi kalian harus lihat dari token inflation. Inflationnya semakin lama semakin turun begini, itu one of the token yang kalian ibaratnya nggak ada new selling pressure yang dikasih ke market untuk mereka jual. Jadi token inflation dan ketiga teknologinya sendiri sih. Kalian mesti ngerti itu ada di sektor apa dan akan naik kalau misalnya ada event apa. Contoh WorldCoin kemungkinan naik di dekat-dekat tanggal 6. Kalau yang ada di WAKMI saya udah kasih tahu itu kemarin very good buy di 1,7, udah pada jual semua di 1,9 di $2 juga masih oke lah. Cuman ada OpenAI conference si Sam Altman bakal ngomong. Jadi
kemungkinan kalau misalnya ada event-event itu ada spillover ke kriptonya kayak apa, kalian mesti memperhatikan itu sih. Tapi untuk individual token saya avoid untuk dive deep ke micro cap, takut pada salah investasi. Oke, menarik. Jadi tadi kalau nggak salah nangkep ada Ethereum, Solana yang mungkin jadi favorit lah ya kalau bisa bilang. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman. Jadi jangan langsung kalian beli sekarang. Pastinya harus jangan lihat beli juga. sekarang. Jangan langsung beli saya sekarang. Saya baru jual Solana kebanyakan. Jadi teman-teman harus lihat juga marketnya kayak gimana. Apalagi tadi di-mention harus ikutin newsnya juga ya. Apalagi ada event-event tertentu. Nah tadi udah bahas soal pasokan dan inflation sebuah token atau koin. Nah apakah ada faktor lainnya nih yang perlu teman-teman perhatikan kalau pengen cari koin-koin baru? Apakah dari sisi foundernya atau mekanisme pasokan dari burn coin, apakah itu masuk? Apa itu perlu diperhatikan juga nanti kira-kira? Jadi salah satu cara saya cari token, salah satu yang paling gampang ngelihat project baru aja sih. Yeah. Gimana cara ngelihat project baru? Kalian bisa mulai dari launchpad apapun lah. Launchpad apapun, kalian bisa ke token yang ada launchpadnya. Kalian bisa lihat project-project baru itu apa. Nah dari project-project baru itu kalian cari foundernya. Saya biasa ngelihat foundernya itu suka follow siapa. Kadang-kadang bisa ketemu project yang belum keluar. Oh menarik. Kalau saya pribadi, saya juga kadang-kadang ada suka nyari project baru terus nawarin mau tap into Indonesian market nggak. Kita bisa bring in X amount of people, 100, 200, good enough untuk mereka cobain blockchain ya. Kesusahan di mana atau apa. Tapi mendapatkan kesempatan untuk investasi tanpa uang. Jadi semacam airdrop hunting. Yeah. Ini ada yang jagoan airdrop hunting. Tapi token-token baru itu again di bawah market cap top 100 menurut saya it's very risky. Di mana kesempatan token itu untuk stay alive until the next cycle itu sangat kecil. Jadi if you are even able to pick yang dari top 200 masuk ke top 100 itu udah pasti you're gonna make a lot of money. But saya takut nih kalau misalnya microcap saya gak sebut apa-apa. Iya gak apa-apa. Tadi udah lumayan jelas juga ya teman-teman. Tadi udah dijelasin bagaimana cara teman-teman untuk screening lah ya. Lihat dari market capnya ya. Mungkin dari top 100 itu bisa lebih dipertimbangin ya ketimbang microcap. Microcaps mungkin bisa ngasih kita gain yang lebih tinggi ya. 100x, 200x. Cuman kan risikonya itu 0 atau 10x gitu. Iya. Udah pasti kalau setiap kali masuk udah pasti kemungkinan besar 0. Win rate saya ini kalau misalkan on chain, kita ngomongnya on chain trading ya. Itu paling 10%. 10% satu dari 10 yang benar-benar jackpot. Cuman kayak jackpot harus bisa balikin semua. Jangan dianggap persis kayak spot trading crypto yang di exchange. Ya. Dimana ya 100 kali lipat tarik lah, udah cukup. Nggak bisa kalau misalnya di on-chain, makanya itu saya sebenarnya nggak rekomendasiin. Itu juga menurut saya jauh lebih advance dibanding leverage trading. Soalnya itu udah nggak ada pengaman. Ya. Itu bisa kena hack wallet kalau misalkan nggak tahu gimana cara create shadow wallet dan sebagainya. Dan juga kalian mesti ngerti cara baca smart contract. Ya, saya nggak bisa nulis, saya baca lumayan bisa. Dimana bisa ngelihat honeypot, itu sebenarnya di DEX Screener sekarang udah ada feature ya. Bisa ngelihat red flagnya itu apa aja. Dan juga ngelihat apakah ini kontrak, ada juga buy and sell text. Itu kalian kalau misalnya nggak ngerti, buy and sell textnya bisa naik turun. Kalau yang 0% pun buy and sell text itu kenapa? Kalian mesti tahu juga. Itu hal-hal yang kalau misalnya mau tahu lebih lanjut DM saya deh. Oke, tadi itu lebih advance lagi kok ya. Yeah. Oke, jadi lebih gampang teman-teman ya udah trading di spot aja di Ajaib Crypto paling gampang. Nah, tadi kita udah bahas soal altcoin, Bitcoin juga udah. Kita masuk ke industri kripto di Indonesia nih. Kira-kira PR buat teman-teman yang masih ragu-ragu ya, masih 50-50 nih masuk ke industri kripto, pengen investasi, pengen trading. Kira-kira apa sih beberapa step yang mereka perlu pelajari, perlu dalami sebelum mereka terjun langsung ke kripto, Niko? Oke, jadi kalau misalkan mau terjun ke kripto, menurut saya pertama nggak usah dipaksain. Itu pertama, kenapa? Soalnya saya sendiri emang enjoy nontonin Jerome Powell. Kalau aja gue nonton bola atau nonton Jerome Powell, sorry banget, gue gak ikut nonton bola. Gue mendingan nonton macroeconomic news and belajar tentang financial industry. Emang hobinya di sana, ngeliatin newsnya, ngeliatin perputaran uang tuh kayak apa. Kalau misalnya kalian gak demen blockchain teknologi,
nggak usah dipaksain, nggak usah masuk, nggak apa-apa juga. Kalau misalkan mau high risk, sorry to say, ada aset lain seperti komoditis dan lain-lain, nggak usah ke kripto. Kalau misalnya mau ngincar uang cepet, jadi mindsetnya dari awal pas masuk, kalau udah bener lebih gampang deh investasinya. Nah, kalau misalkan udah decide mau masuk, alokasikan portfolio kalian yang kalian siap hilang aja. Menurut saya itu udah mindset paling gampang. Kalau misalkan kalian terus mikirnya, wah ini down 10%, gimana ya? Udah pasti your investments will take over your life. Dimana itu bisa bikin lu bad mood kalau misalnya market lagi jelek. Kalau misalkan sampai kondisi market bisa ngefek ke kehidupan sehari-hari, itu menurut gue udah you are not made to take this kind of risk gitu loh. Yeah. It's the friendliest way possible. I'm trying to save you a lot of money juga. Jadi pertama udah pasti register ke exchange. Kalian coba lihat di exchange itu ada token-token apa aja. Pelajari kenapa token itu lebih bagus daripada token yang lain. Sebisa mungkin menurut saya cari komunitas. Banyak banget orang baik yang mau ngajarin kripto tuh banyak banget. Ada yang cara ngajarinnya keras gitu kan. Ada yang cara ngajarinnya lebih friendly. Ada yang bisa bantu sharing-sharing, ini project apa bagus dan jeleknya tuh kayak apa. Tapi juga hati-hati, banyak yang ngajarinnya tuh apa ya, bisa dibilang salah lah. Ya. Ngincarnya tuh kayak, saya juga dulu suka pamer ini sih, presentasi leverage. Soalnya keren aja gitu kan, lihat nih gue udah 200%. Tapi dan itu memang menarik market ya, orang-orang audiens lebih tertarik dengan hal seperti itu ketimbang belajar dulu. Sayangnya lebih tertarik ke sana dulu. Iya. Terus dari sana juga jadi banyak orang yang nanya gitu kan. Yeah. Gila lu udah 200% 3-4 kali nih bulan nih. Berarti portfolio lu udah 16 kali lipat dong. Kan gak setiap trade 100% portfolio gitu kan. Orang kan banyak kan gak tahu. Itu mungkin 1%, mungkin 5%. Jadi saya paling takut tuh kalau misalnya orang salah understanding si kripto tuh sebenarnya tuh investasi bisa disamain sama growth tech stock seperti Tesla dan sebagainya. Menurut saya kripto dimasukin ke basket yang sama seperti itu aja. Jadi kalau misalnya kalian punya basket of tech stocks, mungkin 50%-nya masukin kripto, oke deh. Menurut saya itu alokasi paling oke mulai dari sana. Jangan sampai misalkan kalian punya uang untuk investasi 100% kripto semua baru pertama kali belajar, itu udah pasti ya stres lah gitu. Jangan pernah all in gue ya berarti. Jangan pernah all in. Selalu sediain cash minimum 30% lah. Untuk newbie mungkin 50%. Soalnya better buying opportunity pasti ada. Gak ada yang namanya kelewatan. Ini sekali lagi journey dari dulu udah buang banyak banget duit. Take it from me. Learn from my lesson. Gak usah bayar sendiri untuk pelajaran yang gue dapetin. Pasti ada buying opportunity. The bull run just started. Kalian gak ketinggalan. Belum beli sekarang, masih bisa ntar. Tenang. Semua pokoknya harus tenang aja ngeliat weekly time frame dan sebagainya. Ntar kalau ada apa-apa tanya kita lah. Ntar kita pasti bantu. Oke, menarik. Luar biasa sekali ya teman-teman, sesi kali ini udah paket lengkap nih menurut saya. Kita udah bahas sejarahnya sedikit, prediksinya kayak gimana, terus juga makronya kayak gimana nih kira-kira pivotnya The Fed nanti. Dan jadi juga udah dijelasin gimana teman-teman yang masih penasaran, mungkin masih ragu-ragu di kripto. Nah tadi udah dijelasin soal sama Tony. Teman-teman yang pasti harus pertama diversifikasi dulu, teman-teman perlu belajar juga. Salah satunya terjun ke komunitas, pastinya juga teman-teman bisa belajar dari kami Ajaib Kripto dan Wakmi Media juga. Jangan lupa untuk di follow. Dan kita udah gak kerasa nih kok, udah hampir 1 jam ngobrol ya. Kadang ngobrol kripto gak kerasa ya, kadang kita udah ngobrol kripto asik banget. Dan sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah kira-kira kok. Pesan pertama paling basic. Ini rekaman tanggal 2 November. Ya. Jadi apapun yang saya ngomong di sini ada kemungkinan dengan berubahnya kondisi day by day kripto itu perubahan cepat banget ya. Ya. Apa yang saya ngomong di sini bisa nggak valid minggu depan, bisa nggak valid 2 minggu lagi, bisa nggak valid mungkin dari sebulan. The Fed bisa ada mungkin update peperangan, ada update di dollar strength, atau misalkan ada mulai money printing, itu bisa merubah apapun yang saya omongin hari ini. Jadi don't hold me to my word. Kalau misalkan ada pingin tahu apa,
Koh yang ngomong di podcast ini apakah masih berlaku? DM gue aja. Soalnya dibanding lu marah-marahin gue, saya udah berapa kali soal dapet yang kayak, loh kenapa saya rugi ya di sini? Yang kayak, ya emang investasi ada untung rugi dong. Iya. Gak mungkin saya 100% win rate itu. Saya udah gak di sini. Nah terus yang kedua, balik lagi, kalau misalkan mau ngincar uang cepet, jangan samain kripto sama judi online. Oke, Menurut saya itu ini edukasi yang penting juga ya buat Iya. teman-teman di rumah. Ngincar tuh yang realistis aja. Misalkan di bank berapa sih sekarang deposito 8%. 6%. 6% ya. 6%. Baru naikin kemarin ya. Iya. Minggu lalu kayaknya. 6%, kalian ngincar bit deposito dulu deh. Setahun. Jangan lihat time frame seminggu gitu Iya. loh. Itu kalian udah pasti kalau misalkan minggu ini 100%, bisa gak minggu depan 100% juga? Itu suatu hal yang jangan dicoba. Kenapa? Soalnya untuk mendapatkan 100%, kalian berani rugi berapa? Itu yang selalu risk management is more important than making profits. Terus yang terakhir mungkin jangan segan belajar. Kalau misalnya belum ngerti, coba cari topik lain yang lebih gampang. Mulai dari topik yang paling gampang dimengerti, terus lanjutin pelan-pelan kayak naik tangga. Kalau belajar, saya juga dulu belajar kripto benar-benar mumet 3 bulan pertama. Kenapa saya nggak masuk? Nggak ngerti soalnya, nggak ngerti. Terus kayak apa sih nggak penting juga, ini juga pasti udahan gitu loh, udah nggak ada lagi kripto. Cuman semakin belajar, semakin punya conviction. The more conviction you have, the more investments you can make with confidence. Gitu sih pesan dari saya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sesi kali ini semoga bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman di rumah, viewers Ajaib Kripto, dan juga teman-teman selalu ya dari awal kami sampaikan kalau ini hanya bersifat edukasi buat teman-teman ya. Jadi supaya pengalaman dari Tony selama kurang lebih 5 tahun di industri kripto bisa memberikan wawasan tambahan buat teman-teman sebelum terjun ke dunia kripto. Nah, sayang sekali karena keterbatasan waktu kok kita harus tutup podcast kita hari ini. Dan teman-teman Ajaib Kripto, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di Cuan Talk selanjutnya. Saya Panji pamit undur diri. Selamat siang, happy trading, dan salam cuan semua teman-teman.